SMA Tahfidz Al-Wafa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab yang menggunakan kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Bisa kita buka bukunya pada halaman 39. Al-Wahdatu As-Saniyatu, pelajaran kedua. Al-Usrah, keluarga. Ad-Darsu Ar-Rabi'a Asyara. Ad-Dars sama dengan Al-Wahdah, yaitu pelajaran. Ar-Rabi'a Asyara, ke-14. Mulakhasut Tarakib, ringkasan susunan-susunan kalimat. Bisa kita lihat nomor 1. Di sini ada kata aina. Aina adalah dinamakan dengan ismu al-istifham, kata tanya. Kata tanya aina ini bisa masuk ke isim mudzakkar atau isim muannas. Contohnya di sini ada al-mi'taf. Jika digabungkan, ainal mi'tafu, di mana jas hujan? Di mana jas hujan itu? Kata al-mi'taf, dia adalah isim mudzakkar. Isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan ke sifat laki-laki. Kemudian yang kedua, an-nadharah, yang artinya adalah kacamata. Jika digabungkan dengan kata aina, jadi ainan nadharatu, di mana kacamata itu? An-nadharatu adalah ismu muannas, al-muannas, kata yang menunjukkan sifat perempuan. Kenapa bisa dinamakan dengan ismul muannas? Karena di sini terdapat ta marbutah, ta yang berbentuk bulat ya. Makanya ini dinamakan dengan ismul muannas. Kemudian aina sa'idun. Sa'idun adalah ismu mudzakkar. Kenapa ismu mudzakkar? Karena dia nama orang laki-laki. Aina sa'idun artinya di mana Sa'id. Kemudian ada lagi aina sa'idatu. Sa'idah adalah ismu al-muannas, kata perempuan, karena Sa'idah adalah nama perempuan. Kemudian yang kedua, man. Kata man di sini adalah kata ismul istifham, kata tanya. Dan kata man bisa masuk ke mudzakkar maupun muannas. Hadza adalah ismul isyarah. Ismul isyarah lil mudzakkar, kata tunjuk untuk laki-laki, untuk ismun mudzakkar. Sementara hadihi adalah ismul isyarah lil muannas, kata tunjuk untuk muannas, isi muannas. Dua-duanya memiliki arti ini. Namun penggunaannya hada untuk ismul mudzakkar dan hadihi untuk ismul muannas. Maka dari itu man bisa masuk ke ismul mudzakkar ataupun ismul muannas. Seperti man hada, siapa ini? Man hadihi, siapa ini? Untuk perempuan. Kemudian anta adalah ismu mudzakkar dan dia juga termasuk domir munfasil.
lil mukhatab, kata ganti orang kedua, yang artinya anda untuk laki-laki. Sementara anti adalah ismul muannas dan dia juga termasuk dhamir munfasil lil mukhatab, kata ganti orang kedua untuk perempuan. Man anta artinya adalah siapa kamu untuk laki-laki. Kemudian man anti artinya siapa kamu untuk perempuan. Kemudian ada kata huwa dan hiya sini. Huwa dan hiya adalah dhamir munfasil lil ghaib, kata ganti untuk orang ketiga. Huwa untuk mudzakkar, hiya untuk muannas. Huwa itu untuk kata yang bersifat laki-laki, kemudian hiya untuk kata yang bersifat perempuan. Man huwa artinya siapa dia untuk laki-laki. Man hiya adalah siapa dia untuk perempuan. Kemudian nomor 3, terdapat dhamir di sini yang telah kita sebutkan tadi. Ada dhamir huwa, dhamir munfasil lil ghaib, dan ada hiya, dhamir munfasil lil ghaib. Sementara huwa untuk mudzakkar dan hiya untuk muannas. Huwa yatawaddau, dia sedang berwudu. Huwa yusolli, dia sedang berwudu. Huwa yaqra'u, dia sedang membaca. Yatawaddau, yusolli, dan yaqra'u adalah fi'il mudhari' untuk mudzakkar dengan fa'ilnya adalah huwa. Yatawaddau, yusolli, dan yaqra'u adalah artinya adalah dia, domirnya ya. Yatawaddau, dia sedang berwudu. Yusolli, dia sedang sholat. Yaqra'u, dia sedang membaca. Kemudian hiya di sini dhamir munfasil lil ghaib untuk muannas, itu kata ganti ketiga untuk isim muannas. Dhamir kata ganti ya. Bisa kita lihat di sini ada tatawaddau, hiya tatawaddau, dia perempuan sedang berwudu. Hiya tusolli, dia perempuan sedang sholat. Hiya taqra'u, dia perempuan sedang membaca. Tatawaddau, tusolli, dan taqra'u domirnya adalah hiya, yaitu untuk kata ganti ketiga orang untuk perempuan. Ini bisa kita ketahui di pelajaran tasrif ya, fi'il mudhari' pada bab tasrif lugawi. Kemudian yang keempat ada kata sa'idun, kemudian sa'idatun. Sa'id adalah ismul mudzakkar, kemudian sa'idah ismul muannas. Sa'idun fil masjid, Sa'id di dalam masjid. Sa'idun fil musalla, Sa'id di musalla. Sa'idun fil ghurfah, Sa'id di dalam kamar. Sa'idun fil hammam, Sa'id berada di dalam kamar mandi. Kemudian sa'idatun fil masjid, sa'idah di dalam masjid. Sa'idatun fil musalla, sa'idah di dalam musalla. Sa'idatun fil ghurfah, sa'idah di dalam ruangan atau kamar. Sa'idatun fil hammam, sa'idah di dalam kamar mandi. Kata fi di sini bisa untuk ism mudzakkar atau ismun muannas penggunaannya. Kemudian yang kelima ada kata hada dan hadhihi.
yang telah kita jelaskan tadi. Kemudian ada kata huwa dan hiya. Hada dan huwa adalah ismu mudzakkar ya. Sama-sama ismu mudzakkar. Hada ismul isyarah jenisnya. Kemudian huwa adalah dhamir munfasil. Dan hada dan huwa ini termasuk isim mudzakkar jika kita lihat dari jenisnya. Kemudian hadihi dan hiya itu sama jenisnya, yaitu isim muannas. Maka hada harus sesuai dengan huwa, hada dan huwa sesuai karena termasuk isim mudzakkar jika dilihat dari jenisnya. Kata dilihat dari jenisnya terdapat dua, isim muannas dan ismu mudzakkar. Hadza huwal mi'taf, ini adalah mi'taf. Hadza huwal masjid, ini adalah masjid. Hadza huwal musalla, ini adalah tempat salat. Kemudian hadhihi hiyan nadharatu, ini adalah kacamata. Hadhihi hiya al muhandisatu, dia ini adalah seorang insinyur perempuan. Hadhihi hiya at-tabibatu, ini adalah dokter perempuan. Hadhihi hiya, kemudian kata an-nadharatu, al-muhandisatu dan at-tabibatu ini sama jenisnya, yaitu isim mudzakkar. Isim muannas. Maka tidak bisa kata ismul isyarah ini hadhihi digunakan ke huwa atau ke al-mi'taf, karena huwa dan al-mi'taf adalah ismu mudzakkar jika kita lihat dari jenisnya. Kemudian yang keenam bisa kita lihat terdapat lagi kata hadza dan hadhihi, ismul isyarah ya. Ini dinamakan dengan ismul isyarah, kata tunjuk. Dan jika dilihat dari jenisnya, hadza adalah ismul isyarah lil mudzakkar, isim kata tunjuk untuk mudzakkar, dan hadhihi ismul isyarah lil muannas, kata tunjuk untuk isim muannas. Hadza walidi Ammarun, ini adalah ayahku. Walidi, ayahku. Walidi pada asalnya tersusun atas dua kata, walidun ditambah ana. Kemudian ana ini berubah menjadi di, walidi, ayah saya. Jadi kata ana berubah menjadi ya di sini, yang dinamakan dengan ya nisbah. Kemudian hadza waliduhu Ammarun, ini adalah ayahnya dia, namanya si Ammar. Hadza waliduhu, waliduhu pada asalnya terbentuk dari dua kata, walidun ditambah huwa, kata ganti huwa. Nah, bisa kita lihat tulisannya seperti ini, huwa. Ketika kita gabungkan dhamir dengan kata yang lain, maka dia bersambung dan dinamakan dengan dhamir muttasil, kata ganti yang bersambung. Hu menjadi hu, bukan huwa lagi. Waliduhu, bapaknya dia, laki-laki. Hadza jaddi, ini paman, ini kakek saya, Ammarun. Jaddun dan anak menjadi jaddi. Kemudian hadza jadduhu Ammarun, ini paman, ini kakeknya dia, Ammar. Jadduhu pada asalnya tersusun dari dua kata, jaddun dan huwa. Ketika disambungkan menjadi jadduhu, huruf wawunya menghilang menjadi hu saja, kakeknya. Hadza ammi
Ammarun, ini paman saya, namanya Ammar. Hadza ammuhu Ammarun, ini paman dia, namanya Ammar. Ammi pada asalnya tersusun dari dua kata, amun dan ana. Jika digabungkan menjadi ya, domir ana menjadi ya, menjadi jika dibaca ammi, sama dengan ammuhu, amun dan huwa, jika digabungkan menjadi ammuhu. Kemudian di sini ada ismul isyarah lil muannas, kata tunjuk untuk isim muannas, hadhihi. Yang telah kita sebutkan tadi, ini kata tunjuk untuk mudzakkar, dan kata setelahnya harus sesuai dengan jenisnya, mudzakkar juga. Walidun, jaddun, ammun itu adalah ismun mudzakkar. Ammarun sama ismun mudzakkar. Dan di hadhihi ini kita lihat kolomnya walidati, kemudian jaddati, ammati, itu adalah ismun muannas, isim muannas. Aminah adalah ismun muannas. Maka hadhihi dan kolom yang terdapat, kata-kata yang terdapat pada kolom ini dan kata aminah itu sesuai, bersesuaian di dalam jenisnya, yaitu isim muannas. Hadhihi jaddati aminah. Hadhihi walidati aminatu, ini adalah ibu saya, namanya Aminah. Hadhihi walidatuhu Aminatu, ini adalah ibunya dia, namanya Aminah. Hadhihi jaddati Aminatu, ini adalah nenek saya, namanya Aminah. Hadhihi jaddatuhu Aminatu, ini adalah neneknya dia, namanya Aminah. Hadhihi ammati Aminatu, ini adalah paman saya, bibi saya, namanya Aminah. Hadhihi ammatuhu Aminatu, ini adalah pamannya, bibinya dia, namanya Aminah. Ammati tersusun dari dua kata pada asalnya, yaitu ammatun plus ana, kemudian jika digabungkan menjadi ammati. Demikian pula dengan ammatuhu, sama, ammatun plus huwa menjadi ammatuhu. Kemudian kita lihat nomor 7, terdapat domir munfasil lil ghaib, kata ganti ketiga untuk kata ganti orang ketiga untuk mudzakkar ya, huwa, yang artinya dia. Huwa tabibun, dia adalah seorang dokter. Huwa mudarrisun, dia adalah seorang guru laki-laki. Huwa muhandisun, huwa muhandisun, dia adalah seorang insinyur. Huwa talibun, dia adalah seorang pelajar laki-laki. Hiya, kemudian di sini terdapat kata hiya, domir munfasil lil ghaib, kata ganti orang ketiga untuk perempuan, artinya sama, yaitu dia. Hiya tabibatun, dia adalah seorang dokter perempuan. Hiya mudarrisatun, dia adalah seorang guru perempuan. Hiya muhandisatun, dia adalah seorang insinyur perempuan. Hiya talibatun, dia adalah seorang pelajar perempuan. Dari nomor 7 dan 8 ini dua-duanya bersesuaian. Huwa dengan kata yang terdapat pada kolom ini bersesuaian jika kita lihat isim dari jenisnya, yaitu sama-sama ismun mudzakkar. Dan sementara nomor 8 ini
Kata hiya dengan kata yang terdapat pada kolom ini bersesuaian jika dilihat dari jenisnya, yaitu sama-sama ismun mu'annas. Demikian pembahasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.